Media sosial tuh apa komennya yang paling itu? Ya ampun walaupun udah besar tapi masih keren ya gitu loh, langsung gue fallback. Ungu konser tunggal di LS tanggal 8 Maret di Bengkel. Mami itu kan namanya bengkel ya? Bengkel. Oh sorry, di bengkel SCBD. Kami sekarang sudah dengan Mas Arief selaku promotor. Alhamdulillah juga nanti akan memberikan beberapa informasi statement terkait pelaksanaan kegiatan konser ungu tanggal 8 Maret di bengkel SCBD nanti. Saya hantar dulu aja beberapa poin. Konser di bengkel ini sebenarnya benang merahnya adalah konser kita di Singapura dan Malaysia yang alhamdulillah sudah bisa dikatakan sangat sukses ya. Di Malaysia kita 2 kali konser di hari yang sama, penuh full, bahkan ada yang belum kebagian tiket dan mereka menunggu ungu agar bisa konser kembali ke Malaysia. Begitu pula di Singapura dengan kapasitas ruang yang jauh lebih besar dibanding konser-konser kita sebelumnya. Alhamdulillah juga responnya juga sangat baik. Jujur di luar ekspektasi kita pada saat itu pasca pandemi. Kita berpikir ini kayaknya bukan nggak percaya diri ya, tapi waduh ini mungkin kan kebijakan setiap negara kan mungkin berbeda-beda gitu kan pasca pandemi. Tapi ternyata memang sekali lagi di luar ekspektasi kita sangat sukses ya. Teman-teman di sana juga memang sudah rindu, kangen dengan bernostalgia dengan lagu-lagu. Nah di Jakarta ini kita thank you banget karena ada Mas Arief yang kemudian memberikan kepercayaan kepada Ungu agar supaya bisa melaksanakan konser di Jakarta tanggal 8 Maret. Beliau ini hari ini masih sendiri ya. belum ada pegangan yang lain. Tapi kita salut lah sama Mas Arief ini, hebat gitu. Kapasitas bengkel ini kurang lebih 1.500 ya, 1.500, dan alhamdulillah yang sudah sold itu 1.499. Nunggu dikasih ke siapa? Gandengan. Nah, jadi saya kira itu penghantar dari saya. Lagu juga nanti hari ini juga kita akan persiapkan, termasuk repertoarnya, lagu-lagu apa saja yang mau kita bawain. Karena jujur Ungu sudah punya lebih dari 15 album. Saya juga jujur aja udah mulai agak-agak lupa 15 album itu lagunya apa aja gitu kan, karena yang sering kita bawain di atas panggung ya itu aja sebenarnya, tidak kurang dari 20 lagu yang kita otak-atik bolak-balik itu lagi gitu. Tapi hari ini kita coba mau susun kembali. Contoh kayak di Malaysia kejadian itu ada lagu Ungu yang berjudulnya Aku Tahu, yang kita tidak pernah menyangka kalau lagu itu ternyata begitu populer di sana dan mereka request pada saat kita konser di sana. Nah kita nggak mau kejadian di Jakarta. Semoga kita bisa buat rumusan yang baru untuk repertoar lagu supaya lagu-lagu yang meskipun tidak menjadi single atau tidak menjadi dalam tanda petik tidak menjadi populer pada masanya, kita coba cari tahu apakah ini bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung nanti untuk bisa sing along, bisa nyanyi bersama atau tidak. Saya kira itu saja. Mas Arief kayaknya udah lengkap tadi apa saya sampaikan ya. Jadi Mas Arief nggak usah ngomong lagi. Responnya. Mungkin yang paling istimewa. Maksudnya gini, bukan tidak ada kolaborasi. Akan ada kolaborasi, tapi kawan yang kolaborasi tidak berdiri sendiri. Contohnya gini, dulu Ungu pernah konser dengan Afgan, dengan Rosa misalnya. Rosa juga nyanyi dengan durasi 1 jam, Afgan nyanyi juga dengan durasi sekian. Di sini maksudnya tuh Ungu sendiri, tapi mungkin akan ada gimmick-gimmick kolaborasi ya, yang nggak tahu Mas Arief nanti siapa aja ya. Nanti akan di-announce. Jadi tidak hanya Ungu sendiri di atas panggung, akan ada beberapa kawan-kawan kita, rekan-rekan musisi Indonesia. Yang jujur saya juga hari ini juga masih belum tahu nih siapa aja nih Mas Arief siapkan ini, yang kayak gitu. Penampilan nanti itu berapa lagu ada? Dalam arti kan sudah 15 album. Pilihan untuk lagu-lagunya itu sendiri ada ritme tersendiri nggak sih? Treatment sendiri lagu apa yang memang akan ditampilkan
panggung di konser tunggalnya Ungu? Yang pasti sih ya semua hits yang pernah kita bikin pasti dibawain, digabung sama lagu-lagu panggungnya nanti kita cari bareng. Yang pasti sih dari semua album ini, 15 album ini ada yang kita bawain. Cuman mungkin religi enggak kali ya, kita nggak bawain religi ya kali ya. Enggak panjang pertanyaannya, jawabannya panjang. Iya, jadi ya mungkin yang pop, yang single kita pop, hits kita pop akan kita bawain. Dan ada kejutan-kejutan mungkin dari. Tapi jangan bilang dulu religinya dibawain, ntar orang datang mau nonton religinya malah nggak datang. Enggak sih, orang yang datang situ pasti nonton. Nggak religi. Wah itu diedit ya. Waduh. Silakan Mas Sonji. Apa tuh? Udah habis. Apalagi pertanyaannya tambah gitu. Mungkin dari segi stamina gitu ya Kak, misalkan kan umurnya dari awal muda sampai sekarang masih tetap muda gitu kan. Jangan gitu dong. Perbedaan Udah kesinggung ya. Mas Mak gimana? mungkin perbedaannya gitu ya. Untung kita di sini ya. Gue terlalu sakit hati lu. Bisa dibilang kan 15 album udah gitu, durasinya juga kan lumayan berjam-jam gitu. Mungkin ada yang membedakan mungkin caranya seperti apa? Kalau gue yes. Kalau gue bilang sih kemarin di Malaysia tuh 2 hari berturut-turut, 1 hari itu 20 lagu. Kalau kita yang berempat ini yang main musik sih ya pasti tinggal main aja kan. Tapi yang bernyanyi ini justru kemarin gue sempet khawatir, jujur gue sempet khawatir. Tapi ternyata kekhawatiran gue itu nonsen aja buat vokalis gue. Jadi insya Allah kita mau bawain 40 lagu nggak mungkin juga kan di bengkel tuh di bengkel 40 lagu. Tapi ya kalau stamina sih insya Allah lah. Pokoknya kalau nggak ada aral melintang, badan sehat, insya Allah kita tampil. Gimana? Sempet ngos-ngosan nggak sih ya? Bisa dibilang? Enggak sih, kalau nyanyi sih enggak ya. Cuman memang ada yang berbeda. Dulu tuh biasa kita sambil lompat-lompat. Sekarang agak udah agak berani ya. Enggak berani. Karena takut keseleo sih sebenarnya. Bukan enggak berstamina, takut keseleo aja karena kan bobotnya kan dulu berbeda sama sekarang kan. Bobotnya. Sekarang kan ada kelebihan depan. Ada kelebihan belakang gitu. Khawatir aja sih itu aja. Jadi tapi tetap asik lah, konser kita sih tetap asik gitu. Gue ngerasain juga soalnya karena dan semua orang juga alhamdulillah komen-komennya di media sosial tuh Apa komennya yang paling itu? Ya ampun walaupun udah besar tapi masih keren ya gitu loh. Langsung gue fallback. Kalau komen bagus gitu. Kalau dia bilang tadi kok cabi banget langsung blok langsung. Itu julid-julid gitu gue nggak suka ya. Jadi kita buat fun sih, konser ini akan fun. Mungkin tidak semewah band-band lain yang pernah membuat konser lah, tapi yang dibutuhkan sama teman-teman pengunjung ini kan sebenarnya mereka terhibur, ya, benar. Mereka bisa nyanyi bareng, mereka bisa berinteraksi, ya kan? Mereka bisa merasa menjadi bagian yang terhibur dalam kegiatan itu sih goalnya sih di situ ya. Karena kita juga belum bicara sampai ke persoalan kita mau pakai baju apa, belum bicara dan lain-lain nih secara teknis belum. Yang perlu kita berikan jempol ini sebenarnya semangatnya promotor. Nanti promotor juga bisa jelaskan. Kok bisa-bisanya, kok berani-beraninya ini bayar ungu mahal banget, gitu kan? Di SCBD pula dia bengkel gitu kan. Dan ini satu-satunya promotor yang udah bayar lunas sebelum acara. Ini sangat luar biasa. Kita udah pagi loh. Malah kita juga sebenarnya berat. Gitu, saya kira gitu sih. Teman-teman media dapat ini nggak? Dapat dong. Dapat kan? Oh ya. Dapat apa? Dapat umroh. Nah, itu yang ini yang sepedaan ya. Pasca semuanya untuk Ungu sendiri. Kenapa dari promotor sendiri akhirnya membuat konser kan kalau dibilang udah 27 tahun itu artinya kan sudah banyak produk-produk lagu-lagu yang top. Akhirnya ada seorang promotor yang mau ngadain konser. Kenapa dari Ungu sendiri tidak ada gitu untuk lihat ke situ? Karena Ungu orang dikenal tahu Ungu itu seperti apa lagunya. Baru sekarang baru mau mulai konser sendiri gitu. Oke, pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang membuat konser? Kenapa baru sekarang membuat konser? Karena udah 27 tahun loh. Kita sadar sebenarnya. Kalau yang dimaksud ini kenapa baru sekarang konser di Jakarta? Kalau itu pertanyaannya ya. Kalau konser mah sering kan. Sebenarnya kalau konser itu sering. Konser sendiri pun sering di luar kota tapi tidak di Jakarta.
Karena memang kalau bicara basis based on data, Clickers itu memang banyak yang di non Jakarta. Nah, di luar Jakarta. Di luar Jakarta itu kita angkanya sampai 2 juta berdasarkan KTA ya. Ini berdasarkan KTA yang mendaftar. Yang terinput di data base Clickers itu 2 juta itu jumlahnya terbagi-bagi, misalnya di Tangerang, Surabaya berapa, itu yang KTA. Nah memang di Jakarta ini kalau kita berdasarkan KTA tidak sebanyak yang ada di luar kota gitu. Kayak contoh kita kemarin konser di Gatot Subroto ya, dan datang cuma berapa? 20.000 ya, dari kapasitas ruang 10.000 ya. Iya. Ya maksudnya surprise ya, Jakarta itu penuh dengan surprise. Bisa kita merasa kayaknya rame nggak ya? Itu ternyata lebih dari yang kita ini gitu. Seperti itu. Nah tentu bengkel ini kan menjadi lebih eksklusif karena yang pertama dia indoor, yang kedua orang yang menonton nanti akan lebih dekat dengan kita karena panggungnya nanti dibikin ke depan sampai keluar pintu ya. Nah, jadi kita akan dekat dengan teman-teman dan ini memang sudah, ini sebenarnya bentuk jawaban pertanyaan teman-teman Clickers yang sekarang sudah mungkin sekarang sudah bawa keluarga ya, udah bawa suami, udah bawa anak, udah bawa segala macam lah gitu. Inilah momentumnya yang ditunggu-tunggu. Ini kan harga tiket berapa? Mulai dari berapa? Sekarang kita lagi jual murah, dari yang 1 juta diskon 70%. Ini kan baru-baru ini banyak band yang buat konser juga dan harga tiketnya lumayan mahal. Berapa? Kalau dari Ungu sendiri ini harga tiketnya tergolong murah atau khususnya Jakarta ya? Iya, kita tiket di 300.000 buat yang festival. Oke. Jadi sebelumnya kita udah ngadain pre-sale itu 250.000 dan itu sold out dalam 1 jam. Jadi sekarang kita udah mulai yang pre-sale itu berapa tiket? 10, 20? 100 tiket. Oh 100 tiket. Yang pre-sale sudah 100. Paling mahal berapa? Paling mahal 300. 300.000. Arif, ini tidak ada sponsor lain kah apa full dari tunggal? Harapannya sih ada ya. Ini karena suka sama Harapannya ada. Jadi memang ngambil momen kita juga zaman-zaman dulu kan nostalgia dengan lagu-lagu Ungu. Jadi harapannya mungkin penonton nanti atau teman-teman bisa hadir ke acara itu untuk nostalgia pada saat dia dulu. Seperti itu sih. Ini emosi Mas Arif sendiri karena Clicker juga kali ya, betul galau-galaunya dulu sama Ungu. Galau-galaunya sama Ungu. Ya sampai sekarang masih galau. Masih galau. Ini kan Berarti alasannya untuk buat bareng sama bikin konser Ungu sendiri karena kenapa? Karena seorang Clickers atau ada alasan lain mungkin? Pasti Clickers lah, dan momen-momen Ungu zaman dulu itu kan kita pasti udah ngerasain saat pacaran, saat apa, jadi galaunya kita ada nostalgia sih saya kejar. Treatment khususnya ada mungkin dari promotor sendiri? Pada saat nanti acara? Iya. Kita akan ada visual, dan akan ada LED yang bagus visual juga, dan kita punya treatment lighting yang sangat bagus juga nanti, jadi itu yang akan berbeda dari konser-konser lain. Walaupun memang posisinya tidak terlalu besar di bengkel, nggak kayak teman-teman yang lain, tapi sisi intimate yang kita kejar. Seperti itu sih. Bisa bilang ini kan penontonnya regenerasi ya, dari usia masih muda sampai mungkin anaknya sisinya jadi ikut mendengarkan. Nah, mungkin mungkin gitu nggak ada kepikiran gitu untuk kolaborasi sama Kesha sama Zara, kan mereka juga kan di dunia musik juga. Di beberapa kesempatan kita pernah sih sama Kesha, meskipun ini ya sifatnya dadakan. Ya, nggak direncanakan gitu. Karena orang lebih suka yang dadakan ya, kayak tahu ya dibandingin direncanakan, kadang-kadang gitu ya, benar nggak sih? Iya kan? Karena yang pasti mungkin anak-anak kita nih akan nonton, akan datang. Ya kita lihat aja nantilah seperti apa kan. Karena anak-anak kita justru kalau kita persiapkan malah grogi mereka. Gitu. Ada yang spesial di tanggal 8 besok dari Ungu. Spesial itu kurang kencang. Enggak, soalnya nanya juga suaranya begitu. Yang spesial tanggal 8. Persen tadi udah dijawab kan? Saya jawab. Yang spesial itu yang pertama, seingat saya, yang pertama dilaksanakan di Jakarta, konser tunggalnya Ungu. Di tempat yang menurut saya, jujur ini tempat yang saya tahun 99 nonton konser Padi di situ. Tahun 99. Pada saat itu, dan hari ini saya datang ke situ yang ngisi acara gitu.
Jadi kebayang nggak? Saya pun bernostalgia dengan tempat itu sebenarnya, jujur aja. Waktu itu kan Enda nggak bisa ikut karena Enda kan nggak punya uang beli tiket waktu itu. Gue Lu tinggalin gue datang ke sini ke bengkel tuh udah nggak mungkin lah orang nggak tahu. Lu tinggalin gue. Jadi gue inget banget gue datang ke situ nonton konser band Indonesia, terus hari tanggal 8 gue datang ke sana justru gue yang akan ditonton dalam konser itu. Jadi ya semuanya bernostalgia lah. Kalau lo tahu berapa jam? 1 jam atau berapa jam? Kita prepare konsernya, Iya. prepare konser 2 jam. 2 jam. Jadi estimasi kita antara 15 sampai 20 lagu. Artinya kostum pasti disiapin berapa? Harusnya kan, begitu, kan. Karena kan pasti setiap pergantian lagu keringetan atau gimana kan ada Pakai pergantian. sarung. Ada perubahan nggak? Iya, ya itulah. Memang alasannya kita ganti karena keringetan. Bukan karena pengen gaya-gayaan, memang keringetan. Cuman yang inilah, yang teratur lah. Pas ganti Pastilah. clothing itu. Apalagi Akan kita. Makanya ini hari ini sebenarnya tujuannya mau di setting semua nih hari ini. Apalagi drummer ya. Iya, drama. Nanti kita pakai konsep bumi kok. Lebih ke bumi ya. Bumi, pohon. Itu maksudnya. Karena saat itu Gimana jadi apa? karena saat itu kita omong. Ya, kayak gitulah. Oke. Berarti kapasitas semua penontonnya berapa? Akan 1.500. 1.500 lah. terakhir penjualan tiket kapan, Mas? Kita open sampai on the spot pun kita open. Oh, Di akhir acara juga asal udah beres. Tapi sudah berapa persen hasilnya? Sekarang sudah 80%. Lagi ya. Dikit lagi Dikit lah. lagi. Ada lagu baru nggak? Kita pasti bawain lagu baru. Album baru maksudnya. Ya. Udah masuk dalam list kalau album baru. Bocorin ya. Baru. Kita buat lagu selain dasar hati kan? Apa gitu? Iya dong. Ya? Yang berat atau apa namanya? Nah. Senja gitu. Bocorin lagi. Sebenarnya lagu ini baru mau dibahas sekarang ini. Jadi kebayang nggak tuh bawain lagu-lagu yang sudah puluhan tahun kita bawain dan bakal kita bawain lagi. Makanya nanti bukan hanya saya nggak lompat-lompat, mungkin yang nonton juga nggak boleh lompat-lompat takut pada keselio semua. Karena pasti yang nonton juga mungkin seumuran. Kayak gitu. Tapi ada dream konser sendiri nggak sih? Mungkin It's kalau my dream. nanti gue kalau konser gue pengennya kayak gini ada yang mau dituangkan nggak? Kan pasti punya impian masing-masing tuh. Pada saat konser nanti punya kesempatan, Mas Magi. Impian banyak ya. Bahkan sekarang menyesuaikan sama tempat, menyesuaikan sama konsep. Cuma ya itu tadi kayak pas saya bilang, kayak Anda bilang, konsepnya kan mengacu kepada susunan lagu nantinya. Tema masih di sini tuh mesti diangkat itu kali ya. Ya, tapi dari situ kita sesuaikan backdropnya, mood lightingnya, apa segala macam. Banyak sih apa ada, saya diangkat pakai gerekan ke atas, terbang-terbang itu Mungkin ya. Agak sakit itu. Itu agak sakit. itu nggak? Mungkin Roman juga drumnya diputar-putar. Kalau itu kita nggak masalah. Itu kita Tapi Romannya di bawah tetap drumnya aja muter. Banyak sih, banyak. Cuma ya itu tadi mesti based on konsep ya, konsepnya mau diapain. Nanti hari ini kita tahu pastinya. Untuk Mas Arif sendiri ini persiapan konsernya sudah berapa lama sih? Apa memang dari sebelumnya sudah dari tahun lalu sudah ada konsep sendiri gitu? Persiapan sih sebenarnya cukup singkat ya, karena kan kemarin Ungu kan baru Desember ya. Iya. Desember di Singapura dan Malaysia. Kita melihat momen itu juga kan. Kenapa di Indonesia khusus Jakarta kok kita nggak bikin dengan 26 tahunnya. Nah momen itu diambil ya, persiapannya sekitar 2 Nontonnya bulan. di Malaysia apa di sini? Nggak nonton ya, cuma melihat berita doang. Akhirnya momen itu kenapa nggak kita ambil di Jakarta gitu dan Indonesia. Oke, Mas Arif sebagai promotor bicara soal Riders Ungu seperti apa sih? Oh ribet. Wah, Apa yang diminta, apa yang harus ada apa nih Mas Arif? ya. Tantang apa? Oh, masuk Mau angin. jujur apa mau bohong nih? Jujur dong. Jujur bener-bener sangat santai, nggak ribet, sangat helpful lah. Nggak ada kopi gitu. Ya, Ini yang uniknya apa Mas? Iya. Uniknya apa? nggak ada ya, nggak ada yang unik, biasa aja sih. Belum tahu aja dia. Snack ya. Rata-rata itu kita bikin pusingnya pas hari H. Oh gitu. Enggak sih, kita nggak ribut-ribut itu. Soul Rider dari zaman dulu kita selalu merasa bahwa kayak kok nggak pantas ya
saya kayak nggak bisa nyediain sendiri. Nggak usah minta-minta sama ibu. Nyediain sendiri aja. Kalau Ungu itu yang ribet itu bukan ridersnya, orang-orang yang ribet. Oke. Gak teman. Bagus. Kalau setiap konser pernah nggak sih lupa lirik lagu sendiri? Iya lah. Pernah. Iya. Pernah. Beberapa kali pernah. Khususnya lagu-lagu ya. Justru yang lupa itu lagu-lagu yang baru-baru. Kalau lagu lama-lama malah masih ingat gitu, karena dulu kan lagu-lagu lama itu kita latihannya hampir tiap hari. Kalau sekarang sehari kita 2 kali ya latihan. Iya, kalau sekarang tuh lagu baru tuh kan kita nggak pakai latihan, langsung recording, rekaman, udah rilis gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita latihan bertahun-tahun baru rekaman. Jadi lagu lama itu memang lebih nancep dibanding lagu-lagu yang baru. Tapi ya itu saya kira manusiawi lah ya, banyak banget lagunya soalnya. Makanya saya kadang-kadang suka nengokin kunci. Nanti Oce juga lupa. Sama lupa. Jadi lempar-lemparan aja. Kayak gitu. Cukup ya? Ya. Oke.